Materi 2. Persalinan aman dan nyaman. Tanda awal persalinan. 2 tanda awal persalinan yang menunjukkan bahwa bunda telah dekat dengan persalinan. Yang pertama, perut mulas secara teratur, mulas semakin sering semakin lama. Dan yang kedua, keluar lendir campur darah atau keluar ketuban dari jalan lahir. Jika ditemukan salah satu atau dua dari tanda awal persalinan ini, segera datangi fasilitas kesehatan ya bun, untuk mendapatkan pertolongan. Tanda-tanda persalinan. 5 tanda yang menunjukkan bahwa persalinan semakin dekat. Yang pertama, rasa sakit semakin lama semakin sakit. Yang kedua, terasa dorongan janin yang semakin kuat di perut bagian bawah. Yang ketiga, tekanan pada anus semakin kuat sehingga menimbulkan rasa ingin meneran. Yang keempat, pecahnya ketuban sehingga pengeluaran lendir darah semakin banyak. Dan yang kelima, saat diperiksa oleh tenaga kesehatan, pembukaan jalan lahir sudah lengkap atau 10 cm. Proses persalinan. Proses persalinan terbagi menjadi 3 kala atau 3 tahap. Yang pertama, kala 1, yakni dimulai sejak terjadinya mulas-mulas hingga pembukaan 10 cm. Dilanjut kala 2, yakni dimulai sejak pembukaan lengkap hingga lahirnya bayi. Dan dilanjut di kala 3, yakni dimulai sejak bayi lahir hingga lahirnya plasenta. Jika diilustrasikan, bunda dapat melihat pada gambar berikut. Proses melahirkan. Yang pertama, kehamilan pertama biasanya bayi lahir setelah 12 jam sejak mulas-mulas. Yang kedua, kehamilan pertama bagian terendah janin harus sudah masuk panggul pada usia kehamilan 36 minggu. Dengan letak persalinan yang normal, yakni memanjang dan bagian terendah kepala janin. Dan yang ketiga, ibu berhak memilih pendamping persalinan, boleh didampingi oleh suami ataupun keluarga yang lainnya. Yang keempat, yakni ibu berhak memilih posisi persalinan. Yang kelima, jika terasa ingin buang air besar, segera beritahu tenaga kesehatan untuk mendapat pertolongan persalinan. Yang kelima, untuk mengurangi rasa sakit, gunakan metode atur nafas dengan cara tarik nafas dari hidung, buang perlahan dari mulut. Dan yang ketujuh, segera lakukan inisiasi menyusu dini atau EMD setelah bayi lahir. Inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini yakni bayi diberikan kesempatan untuk memulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan cara kontak kulit ke kulit oleh ibu. MD dilakukan pada 1 jam pertama dan berlangsung selama 1 jam. Menikmati momen proses persalinan. Hypnobirthing. Mungkin bunda di sini sudah tidak asing dengan istilah hypnobirthing ini. Nah, kira-kira apa sih bun hypnobirthing itu? Ya, hypnobirthing merupakan metode yang digunakan untuk self-hypnosis atau teknik relaksasi untuk membantu calon ibu siap dan mengurangi rasa takut, kecemasan, ataupun rasa tegang menghadapi proses persalinan. Hypnobirthing ini dilakukan harus dengan pengawasan ahlinya ya bunda. Tanda bahaya persalinan. Tanda bahaya persalinan. Yang pertama, pendarahan lewat jalan lahir. Yang kedua, ibu mengalami kejang. Yang ketiga, air ketuban berwarna hijau dan juga berbau. Dan yang keempat, tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Yang kelima, ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang sangat hebat. Dan yang terakhir, ibu tidak kuat mengejan. Jika ditemukan salah satu atau lebih dari tanda bahaya tersebut, bunda harus melakukan persalinan di rumah sakit ya bun. KB, keluarga berencana. KB atau keluarga berencana. Mungkin bunda di sini sudah tidak asing dengan istilah KB ini. Nah, kira-kira apa sih bun KB itu? Ya, KB merupakan pemanfaatan atau penggunaan alat kontrasepsi langsung setelah melahirkan sampai 6 minggu setelah melahirkan. Prinsipnya, yakni adalah yang tidak mengganggu produksi ASI dan sesuai dengan kondisi kesehatan ibu. Selanjutnya, mengapa sih bun KB itu penting? Ya, yang pertama adalah untuk mengatur jarak dan mencegah kehamilan. Yang kedua, untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan juga bayi. Dan yang keempat, ibu memiliki waktu yang cukup untuk anak-anaknya. Jenis-jenis alat kontrasepsi. Secara umum, jenis alat kontrasepsi terbagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, metode kontrasepsi jangka panjang dan metode kontrasepsi jangka pendek.
Metode kontrasepsi jangka panjang merupakan metode yang sangat efektif untuk digunakan dalam waktu yang lebih lama. Contohnya IUD, implan, MOP, dan juga MOW. Dan yang kedua adalah metode kontrasepsi jangka pendek. Akan sangat efektif dengan pemakaian yang benar dan perlu waktu pengulangan. Contohnya adalah pil, suntik, kondom, dan juga yang lainnya. Terima kasih.